Nah, Bang Jo, tadi kan aku udah nanya tentang apa namanya film, Ya, ya. Nah, sekarang nih di depan kamera nih aku mau nanya lagi nih tentang Siap. film itu. Bang Jo bilang Bang Jo belum nonton, cuman film ini kan lagi populer di kalangan umur-umur remaja. Aku tahu karena Sungsung begitu. Sungsung bilang boleh nggak nonton karena everyone in my school nonton. Ya udah aku bilang ayo nonton lah. Makanya aku nonton karena aku barengin dia. Nah terus udah gitu rada apa ya my alarm tuh ringing gitu nonton film ini gitu. Karena di ceritanya di film ini kan ceritanya orang-orang kena virus nih, terus yang kena virus yang punya lagi mengandung anaknya keluar as hybrid gitu antara manusia dengan binatang. Terus udah gitu di dalam film ini tuh mereka lebih menekankan justru manusia-manusia yang pure breed mereka itu dibilang jahat karena mereka mau bunuh si anak-anak ini yang keluar. Terus karena aku ada itu, nonton itu, biasalah kan suka muncul pop-up gara-gara kita do something ya, Bang Jo ya. Nah, salah satunya muncul di my pop-up, dibilang tentang video klip di mana mereka percobaan. Kalau sampai di real life ada hybrid, bagaimana penerimaan dunia? Apakah mereka ready untuk menerima? Seakan-akan dunia lagi menggiring kita ke arah sana. Menurut Bang Jo, kita mau hubungin ini dengan gini Bang Jo, tentang Alkitab kan bilang nanti nih di zaman akhir akan seperti zaman Nuh. Saya nggak ngerti ini teorinya, nanti mungkin Bang Jo kalau misalnya yang itu Bang Jo bisa jelasin dulu itu sebenarnya ada kaitannya atau enggak. Terus udah gitu zaman Nuh yang kita tahu kan salah satunya adalah terjadi pernikahan, which is akan menghasilkan yang disebut bangsa Nephilim itu. Nah, apakah sebenarnya mereka dari sisi mereka sudah mempersiapkan orang untuk menerima ini jadi usual nanti atau gimana? nah, yuk kita belajar cara berpikir manusia secara antropologis, terus kemudian kultural. Kita melihat dari folklore yang ada ya. Jadi sebenarnya dunia dari dulu sudah punya banyak pemikiran yang memadukan bahwa manusia dari hewan lah. Oke. Alkitab bantah itu semua. No. Alkitab bilang manusia dijadikan sebagai manusia, 100% manusia sesuai dengan gambar Allah. So itu cancel semua yang lain. Sebab misalnya dalam mitologi Yunani, misalnya Dewa Pan. Ya. Tahu Dewa Pan ya? Tahu Dewa Pan? Bentuknya kambing ya orang. Ya, kepala kambing, badannya manusia kan? Ya, Dewa Pan itu, ya toh? Tahu kan itu? Ya, itu yang pegang seruling. Ya. Ya. Dewa Pan itu tahu ya? Itu dari kata itu kata panik, ketakutan, panik. Dewa Pan itu tempat penyembahan yang Yesus katakan. Kalau konteks di mana dia ada, itu yang ada di Kaisaria Filipi, yang daerah sekarang Banias itu di Israel sekarang itu ya. Itu adalah tempat penyembahan Dewa Pan, di mana situ anak kecil diserahkan, ya. Nah, jadi ya it's a thing. Jadi normal banget mitologi itu menunjukkan bentuk hibrid sudah dari dulu. Sama bilang kita harus panik mengenai hal tersebut. Alien kawin sama manusia. Folklore tradisional, ya, ada Dewi lagi mandi, orang datang, kemudian sembunyikan pakaiannya, itu kan folklore, itu kan sort of imagination. Jadi kemudian orang ini kawin sama Dewi itu melahirkan keturunan, gitu kan? Oh ya, di Ambon ada cerita itu, di Manado ada cerita itu, di mana-mana ada cerita itu, disebut folklore. Itu folklore kan menunjukkan cara berpikir mereka, semua hampir sama ya. Ada yang dari ikan, ada yang dari itu. Korea misalnya, Korea punya nenek moyang mereka yakini datang dari mana? Iya,
jatuh dari anak dewa turun ke bumi, kawin sama beruang kan. Ya, terus kemudian keturunannya kayak begitu. Ya, jadi wah, ini apa ini? Nah, jadi manusia sekali lagi menurut saya ada krisis identitas tentang gambar diri manusia. Nah, itu kemudian dipotret dalam movie, dalam apa, sebagai jangan-jangan kita ini, jangan-jangan kita ini. Oke. Itu krisis identitas. Nah, kalau kita lihat dalam keadaan Nuh, misalnya Kejadian pasal 6, di mana muncul kata di mana anak-anak Tuhan kawin sama anak-anak manusia. Kemudian melahirkan keturunan yang namanya Nephilim. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia keturunan raksasa. Beberapa translation mengatakan monster. Orang-orang yang jelas hibrid, perpaduan antara dua hal, anak Tuhan sama anak manusia. Melahirkan keturunan yang monster, yang jahat, komplit, kira-kira kayak begitu. Sampai kemudian Tuhan harus hancurkan bumi ini dengan air bah. Oke, so what is the narrative of the Bible? Apa yang merupakan narasi Alkitab mengenai hal ini? Narasi Alkitab bilang begini, enggak. Tuhan jadikan manusia itu ya manusia dalam gambar Tuhan. Enggak ada hibrid, enggak apa. Yang namanya manusia itu puncak pemberontakan manusia. Mereka berusaha berkata bahwa tidak ada jejak Tuhan di dalam kehidupan orang-orang ini. So they try to wipe that off, bahwa Tuhan bukan jadikan mereka. Mereka adalah hasil dari pertemuan ini dan ini, makanya jadi seperti ini. Misalnya, mengapa ini pengetahuan berkata bahwa manusia datang dari sel yang terpecah, kemudian ya evolution theory, dan berubah-berubah. They try to wipe off God in the image of man. Padahal Alkitab bilang jelas gambar Allah yang ada pada manusia. Nah, itu yang kemudian berusaha dihapusin. Jadi saya kira kita harus mengerti prinsip ini. Yang diserang adalah the identity of man. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau toh itu ada, misalnya kalau toh itu ada, beberapa waktu yang lalu orang sudah mulai berpikir kan, ketika cloning menjadi kenyataan, orang bilang berarti bisa dong, bisa digabung dong. Kita clone ini sama ini bisa menghasilkan breed yang baru yang mereka sebut sebagai hybrid. Ya, dan breed yang baru ini bagaimana caranya? Nah, saya berpikir bahwa Alkitab telah menuliskan dengan jelas, this is the purpose, ini semua terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, saya terima nggak kalau ada orang datang seperti itu, ya kan? Sekarang ada yang lebih jelas, misalnya laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Saya terima nggak mereka? As a soul saya terima. Tapi saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa itu akan menjadi normal dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, gambar yang Tuhan beri buat kita dalam sebuah bentuk kelahiran, mengandung dan melahirkan. It's so wonderful. How can you do it? Manusia coba untuk ribuan tahun membuat matriks untuk menghasilkan. Tak bisa. Tetap apa yang Tuhan kerjakan secara natural dalam kandungan seorang ibu. Karena pertemuan sel telur dengan sperma. Kemudian menjadi anak dikandung dan seterusnya. It's God's process untuk melahirkan manusia. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang diintercept dengan ide yang kayak begitu. Nah, saya melihat bahwa itu adalah identity crisis of human being, mencoba kembali untuk mundur ke belakang untuk melihat. Sekarang pertanyaannya, faktanya adalah, benarkah itu ada? Kalau memang mereka ada, coba kita lihat. Banyak cerita yang datang pada saya, misalnya di Papua, di pedalaman Papua, yang menceritakan kehidupan people yang totally primitive. Wah, kalau dibilang manusia ada ekornya? Dan kalau mereka cerita tuh kayak udah benar mereka berhadapan langsung. Orang-orang yang dengan apa itu, penerbang pesawat mafia yang turun di tempat-tempat kayak itu, mereka lihat, mereka bilang ada yang kayak begitu. Dan mereka ini komunal, ini grup, di communities, mereka bilang ini ada. Bagaimana jawabanmu mengenai hal tersebut? I was sitting down and think, wow, there are things that we don't know. Nah, itu ada banyak hal yang tidak kita tahu.
Kita telah membangun society kita begitu rupa sampai pada keadaan sekarang ini kan. Saya kira apapun bisa terjadi di depan. Satu hal yang kita ketahui yang tidak bisa dibohongi, the power of knowledge. Kita sudah tahu bahwa things that only fiction 20 years ago, now it happens, we live in it, we experience it, we are there. Dalam itu, yang dulu kita zaman dahulu lihat orang ngomong di jam tangannya gitu, kita pikir gimana ya sekarang terjadi kita ngomong di jam tangan kita, men. Muncul gambarnya orang di jam tangan kita sekarang. Soalnya how come? You see? Apa yang 40 tahun yang lalu is a fiction, things that by the knowledge and then the growth of a human knowledge sekarang ini yang sangat luar biasa. Memang betul kita bilang di kitab Daniel, pengetahuan manusia akan menjadi sangat luar biasa secara pengetahuan loh. Tapi Daniel membuat perbedaan. Pengetahuan yang bertumbuh ini dibarengi dengan satu kata yang berbeda, hikmat dari anak-anak Allah yang harus tetap terjaga. Itu Daniel membuat perbedaan antara hal tersebut. Jadi saya kira tentang film yang tadi itu, ya, film yang apa tadi judulnya filmnya? Sweet Tooth itu, ya, mungkin mereka berupaya untuk sodorkan itu. Tapi my point of view bahwa kalau manusia menolak hal tersebut itu natural. Karena kalau mereka jadi lebih banyak, kemudian kita akan membahas istilah itu, pertempuran mempertahankan diri, survival. Seperti teori-teori tentang Homo sapiens dan seterusnya. Mereka berantem yang bertahan spesiesnya. Tapi saya lebih mempercayai bahwa manusia ada dengan gambar Tuhan. Di mana saling mengasihi dan seterusnya. Nah kalau itu memang ada, let's see. Yang hybrid itu kan selalu digambarkan they have power. Yeah. Misalnya seri atau sequel film yang selalu jadi box office, X-Men, all those, even Superman, come on. Yeah. Superman dari planet lain datang, kawin sama manusia, punya keturunan, gitu kan? Even like that, terus kemudian mereka berupaya bikin kayak gimana itu. Dan they come with stories after stories, bayangkan. Misalnya sekarang kita ketik saja Krypton misalnya. Itu keluar semua tuh data-datanya. Katanya Krypton punya kota ini dibangun sekian, dihancurkan sekian, kekuatannya ini. Kenapa dia di Krypton biasanya datang ke dunia, ke bumi, dia jadi lebih bagus karena sinar kuning dari matahari bikin dia semua. Come on. Apa itu seperti itu? It's fictions, and then manusia create reality out of the fictions. Ya. Nah, Nephilim ini itu informasinya itu sangat sedikit. Kalau orang mau cari misalnya, I spend my time reading misalnya the Book of Enoch, salah satu buku Alkitab Henok itu ya. Saya baca untuk coba menemukan kira-kira apa yang ada di dalamnya mengenai pernyataan raksasa-raksasa itu, ya toh? Nephilim itu apa? Jadi ya kalau lihat di kitab Kejadian pasal 6 tersebut, ya jelas sih. Dia adalah sebuah tipe manusia. Ya kan? Tipe manusia, ya. Makanya itu yang saya bilang, ya. Ada istilah. Apa simboliknya? Kalau aku ngomong simbolik nanti lain lagi penangkapan orang. Apa aku boleh bilang itu merupakan salah satu gambaran sebagai image Tuhan yang ada di dalam kita yang dirusak gitu, Bang Jo? Itu udah pasti. Jadi automatically itu image itu yang dirusak. Karena image itu adalah perwakilan Allah yang Tuhan taruh kepada manusia. Jadi dengan image tersebut manusia menjadi makhluk mulia. Manusia menjadi the figure of God. Manusia menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Kalau itu dikasih hilang, manusia bukan perwakilan Allah lagi. Yes.
Manusia ini perwakilan siapa dong? Ya perwakilan kerajaan lain kan? Iya, betul. Otomatis itu tujuan yang mereka kerjakan. Nah, Pemahaman itu kan yang mereka lagi ya, serang. mereka lagi masukkan ide itu. Seolah-olah enggak, Tuhan enggak ada urusannya dengan manusia. Manusia sendiri kok. Buktinya ada manusia dari planet lain datang, hebat. Mereka punya pengetahuan lebih jauh dari kita. Kita sudah memulai dari tahun 67 kan, sejak Apollo naik ke sorga, naik ke bulan, terus kemudian bikin banyak hal, ya kan? Orang berupaya berpikir bahwa di sana ada kehidupan. The closest that we reach adalah Mars, Venus, ya itu yang dekat-dekat kita sudah bisa lihat ada. Mana? Tidak ada kehidupan di sana. Nothing. Apa adakah kehidupan? Manusia mau pergi ke surga gimana ya? itu dibilang itu. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, ya itu dia. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang jaga perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Kata gagah perkasa muncul yang berikut di mana? Ada yang tahu? Nimrod. Babel ya. Ya, Nimrod. Jadi kata gagah perkasa itu adalah sebenarnya memberontak, melawan ya. Ketika dilihat Tuhan, ya, dan mereka orang-orang kenamaan. Orang-orang yang display power ya. Jadi idenya balik ke yang si waktu Hawa dibilang, lu mau jadi kayak Tuhan nggak? Gitu ya kali ya, Bang Jo? Enggak ya? Itu ya, itu testingnya Tuhan. Bisa jadi. Gambar Tuhan yang coba dirusakkan dalam konteks ini. Oh iya. Gambar Tuhan terhadap manusia. Ya. Nah, makanya ide yang berkata bahwa ini ingin bunuh, ini tidak menyukai ini, itu ide yang sangat kuat. Bahwa ini yang benar, yang salah ini yang pure, ini yang benar. Kan sama. Kita yang straight sekarang jadi minority, bukan minority, kita tetap mungkin majority, tapi di mata hukum mereka stronger dengan kita. Bahwa yang queer lebih diterima daripada yang straight kan. Kemudian kita jadi bingung. Jadi yang mana yang benar nih di mata hukum mereka? Dan seolah-olah itu yang bakal menang. Jadi itu kemudian merupakan pertempuran politik secara tersendiri, pertempuran hukum secara menyeluruh sih kalau menurut saya. Mereka mau status itu ada dalam diri mereka. Saya lihat sebentar saya lupa namanya, saya mau tes. Ada istilah yang dipakai. Ini istilah dipakai. Nah, orang tidak setuju. Teolog masa kini tidak setuju istilah itu. Itu homo ignatium apa ya? Coba saya lihat dulu. Ada istilahnya. Jadi gini ceritanya, ada bangkit sebuah varietas baru manusia. Varietas baru manusia itu mereka jenius tapi bejat. Mereka jenius tapi fasik. Kan itu tuh. Kejadian 6 ayat berapa itu? Ayat 5 dan 6. Ya kan? Mereka cerdas, ternama, pintar. Iya. Gagah perkasa lah. Gagah perkasa. Coba kamu lihat terjemahan yang lain lah. Coba kita lihat terjemahannya dulu untuk lebih jelasnya. Iya, man of renown dibilangnya sih kalau di Amplified. Mighty man who were of old. Iya, dan di Alkitab bahasa maksudnya di Amplified Bible-nya bilangnya ya mereka itu ya menghasilkan anak-anak seperti yang mereka ini gitu. Ya, keturunannya kan. Ya. Jadi bukan dari Tuhan lagi. Ya. Udah lewat dari situ. Itu istilah yang dipakai itu homo ingenium prater impius, istilah Latin ya. Iya. Iya. Homo ingenium prater impius. Itu istilah yang dipakai untuk menggambarkan jenis baru manusia yang di akhir zaman ini
yang mereka sebut sebagai manusia milenial sini. Mereka umumnya cerdas, tapi fasik. Secara itu mereka superior. Ya, secara pengetahuan dan semuanya mereka superior. Tapi tidak ada moral guidance yang kuat dalam diri mereka. Nah, back to what the Bible try to teach us, moral itu datang dari Tuhan kan? Iya. Ditaruh dalam roh manusia untuk membuat perbedaan. Waktu manusia itu dalam dosa, rusak tuh moral mereka. Terus di Alkitab juga kalau ini Tuhan sendiri yang bilang rohku tidak akan tinggal. Iya, Ya kan?